Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Waode Siti Risdayanti dengan NIM Q1A119102 jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan kelas B 2019. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat bakteri yang berperan dalam pembuatan tape ketan seperti Aspergillus, Saccharomyces, and then Acetobacter. Beberapa bahan baku dalam pembuatan ketan manis yaitu seperti beras ketan hitam, ragi, tape, air, plastik warp, aluminium, foil, dan tisu. Namun bahan baku utama dalam pembuatan tape ketan adalah beras ketan hitam. Beras ketan hitam merupakan varietas beras yang patinya mengandung amilopektin sebesar 92-98%. Beras ketan hitam mengandung amilopektin 12,0 gram, kalori 356 gram, protein 7,0 gram, lemak 0,75 gram, dan serat 3,1 gram. Ketan putih merupakan salah satu varietas padi yang termasuk dalam famili Graminae. Butir beras sebagian besar terdiri dari zat putih sekitar 80-85% yang terdapat dalam endosperma yang tersusun oleh granula-granula pati yang berukuran 310 milimikron. Beras ketan juga mengandung vitamin terutama pada bagian aleuron, mineral dan air. Komposisi kimiawi beras ketan putih terdiri dari karbohidrat 79,4%, protein 6,7%, lemak 0,7%, Ca 0,012%, Fe 0,008%, P 0,148%, Fit B 0,0002%, dan air 12%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hasanah 2008 yang menyatakan bahwa beras ketan memiliki kandungan amilosa yang sangat rendah pada patinya. Tape merupakan makanan tradisional yang dapat dibuat atau berbahan baku singkong maupun ketan yang diolah melalui proses fermentasi. Tape memiliki tekstur yang lunak, berair, beraroma alkohol, dan mempunyai rasa yang manis. Kandungan gizi tape ketan dalam 100 gram bahan yaitu protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, dan vitamin B1. Selama fermentasi, tape mengalami perubahan biokimia akibat aktivitas mikroorganisme. Mikroba yang berperan pada pembuatan tape ketan hitam. Mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan tape adalah dari genus Aspergillus, Saccharomyces, dan Acetobacter. Mikroba Aspergillus dalam pembuatan tape berfungsi untuk menghidrolisis pati pada bahan baku menjadi gula-gula sederhana. Saccharomyces berfungsi mengubah gula menjadi alkohol, sedangkan Acetobacter mengubah alkohol menjadi asam laktat. Hal ini sesuai dengan Ganjar 2003 bahwa dalam proses fermentasi tape digunakan beberapa jenis mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, Aspergillus, dan Acetobacter. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembuatan tape ketan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan tape ketan yaitu suhu, keasaman, oksigen, dan ragi. Suhu yang digunakan dalam fermentasi akan mempengaruhi mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Suhu optimal untuk fermentasi tape yaitu 350 Celcius sampai 400 Celcius. Tingkat keasaman sangat berpengaruh dalam perkembangan bakteri. Kondisi keasaman yang baik untuk pertumbuhan bakteri adalah 3,5 sampai 5,5 derajat. Aerobiosis adalah merupakan faktor utama dalam pengendalian fermentasi. Oksigen harus dibatasi pada fermentasi tape agar tercipta suasana fermentasi anaerob.
Ragi yang digunakan akan dapat mempengaruhi hasil yang akan diperoleh dikarenakan ragi yang digunakan tersebut bisa tidak menggunakan kultur murni, yaitu dengan penambahan beras. Sejumlah ragi yang diberikan juga dapat mempengaruhi. Apabila ragi yang diberikan terlalu banyak, maka dapat membuat tape tersebut sangat lunak. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang proses pembuatan tape ketan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.